Ternyata Yesus itu tidak pernah dibaptis, tapi berwudu. Benarkah demikian? Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Benarkah bahwa Yesus itu berwudu? Ataukah Yesus itu memang dibaptis? Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Kami adalah pengikut Yesus Kristus yang sejati. Iya. Di mana apa yang Yesus sampaikan kami kerjakan. Iya. Apa yang Yesus lakukan kami kerjakan. Iya. Contoh, Yesus berpuasa, Matius pasal 4 ayat 2. Iya. Kami kerjakan juga berpuasa. Iya. Sehingga memicu ada orang berkomentar kepada saya. Iya. Loh, Yesus itu dibaptis. Oh, Kenapa Anda tidak dibaptis katanya? iya. Jadi yang namanya baptiso itu dipakai ketika ada orang Kristen bilang diselam, dipercik, itu hanya pada perjanjian baru. Arti sesungguhnya adalah wudu. Itu yang tulis. Tulisannya wudhu ini? Iya. Kelihatan. Ini. Kelihatan ya? Iya. Ceremonial ablution. Iya. Kalau kita melihat penjelasan Ustadz Kainama ini, di sini kelihatan sekali bahwa Ustadz Kainama ini terlalu memaksakan diri menyamakan baptisan itu dengan wudhu. Padahal kalau kita melihat dua hal ini, itu adalah dua bagian yang sangat-sangat berbeda jauh. Yang pertama dari kurun waktu. Kurun waktu tentulah kata baptisan itu lebih dulu ada daripada kata wudhu. Karena kata wudhu itu identik dan selalu melekat pada agama Ustadz Kainama. Tetapi kalau baptisan itu kan memang sejak perjanjian lama juga sudah ada memang perjanjian lama. Dalam perjanjian lama itu biasa itu baptisan itu biasa itu memercik dengan darah, minyak, memercik dengan air seperti itu. Tapi dalam perjanjian baru pada saat Yesus dibaptis itu, Yesus itu saat itu kan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lebih enaknya kita lihat dulu bagian firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 3. Begini berkata, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kalau kita melihat bagian ayat ini adalah bahwa baptisan itu adalah sebagai tanda pertobatan. Kalau dikatakan bertobat berarti dia sudah mengaku dosanya dulu. Setelah dosanya diakui di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosanya. Dan sebagai tanda bahwa dia sudah bertobat, bahwa dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, maka dia dibaptis. Inilah baptisan yang kemudian dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi pada saat Yesus dibaptis, apakah dia dibaptis untuk menghapus dosa? Kan tidak. Tapi kalau dilihat di Injil Matius bahwa dikatakan Yesus itu dibaptis untuk menggenapi kehendak Allah. Ini maksudnya untuk menggenapi kehendak Allah. Jadi baptisan itu hanya satu kali. Pada saat kapan orang dibaptis? Pada saat orang bertobat. Pada saat orang meninggalkan dosanya dibaptis. Jadi tidak tiap hari orang dibaptis. Tidak tiap hari, tidak setiap orang mau ibadah orang dibaptis. Tidak setiap orang mau berdoa orang dibaptis. Tidak setiap orang mau ke gereja itu dibaptis. Tidak, hanya satu kali pada saat orang bertobat dan meninggalkan dosanya. Lalu bagaimana dengan wudhu? Wudhu itu kan seperti yang biasa dilakukan oleh teman-teman dari agama Ustadz Kainama adalah bahwa wudhu itu dilakukan setiap sebelum melakukan ibadah atau sholat. Kan di sini jadi beda. Kalau wudhu itu dilakukan setiap akan melaksanakan ibadah. Tapi baptisan itu hanya dilakukan sekali, satu kali tok, yaitu pada saat orang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, lalu kemudian Tuhan mengampuni dosanya, lalu dibaptislah sebagai tanda pertobatannya.
Masihkah Ustadz Kainama memaksakan bahwa baptis itu sama dengan wudhu hanya karena supaya membuat garis bahwa Yesus itu beragama seagama dengan Anda? Ya jauh banget lah. Kurun waktunya Yesus dengan lahirnya agama Anda itu aja masih jauh banget lah. Nggak usah terlalu dipaksa lah. Yang dipaksa-paksa itu juga akhirnya kan terpaksa, nggak nyambung jadinya. Jadi kalau dilihat dari bagian ini bahwa memang wudhu itu berbeda dengan baptis, walaupun sama-sama menggunakan media air. Salam, Tuhan Yesus memberkati.